Terungkap penyebab terjadinya kasus dugaan korupsi BTS 4G, ternyata BPKP tak izinkan lakukan ini. Saudara, hal lain, satu hal yang menyebabkan juga ini terjadi karena di kantor Kominfo ini BPKP tidak boleh masuk. Memang aturannya memang tidak harus masuk, tetapi boleh meminta pendampingan. Beberapa kementerian aman karena sebelum memulai satu proyek minta BPKP mengaudit dulu. Ini benar enggak, ini berapa harganya, berapa? Aman. Nah di sini mau masuk tidak boleh. Peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa kami telah menetapkan 5 tersangka atas kasus BTS ini. Yang pertama adalah AAL, kemudian GMS, GS, MA, dan IH. Saat ini penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap 2-nya kepada penuntut, Direktur Penuntutan. Kelas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebelumnya tidak diperbolehkan masuk ke Kominfo. BPKP tidak diizinkan untuk mengaudit keuangan ataupun sekedar memberikan pendampingan. Disebutkan hal ini menjadi penyebab kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G terjadi. Hal itu diungkap oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD. Suatu hal yang menyebabkan juga terjadi karena di kantor Kominfo BPKP tidak boleh masuk dan memang aturannya memang tidak harus masuk tapi boleh meminta pendampingan. Yang menjelaskan beberapa kementerian aman dari jeratan kasus korupsi karena telah meminta BPKP mengaudit terlebih dahulu keuangan mereka sebelum memulai sesuatu proyek. Beberapa kementerian aman karena belum memulai suatu proyek minta BPKP mengaudit dulu dan ini benar, tidak. Berapa harganya? Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum, KPK minta BPKP masuk, Kejaksaan minta masuk, dan polisi masuk. Jika tidak izin itu tidak boleh. Oleh karena itu, sebagai PLT Menkominfo yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Menkominfo Johnny G. Plate, Mahfud menyatakan BPKP serta lembaga lain terkait boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei lalu. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem itu telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketika pemeriksaan itu pada Selasa 14 Februari 2022 dan Rabu 15 Maret dan terakhir pada 17 Mei kemarin sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan negara 8 triliun. Jagung menetapkan tersangka baru yaitu inisial WP terkait kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kominfo 2020-2022. Tersangka WP diamankan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Kapus Penpun Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan pihaknya menetapkan tersangka atas nama WP yang notabene seorang swasta dianggap sebagai orang kepercayaan PT IH yaitu Komisaris PT Solitek Media Energi yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Bandara Jogja. Ketut mengatakan tersangka WP berperan sebagai orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan yang menjadi penghubung pihak-pihak tertentu dalam korupsi BTS 4G Kominfo dan Bakti Kominfo. Ketut mengatakan usai diamankan di Jogja, WP sempat dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Kemudian Kejagung menetapkan WP sebagai tersangka. Selanjutnya tersangka WP ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejari Jaksel. Dengan adanya penambahan tersangka itu, kini total tersangka di kasus dugaan korupsi BTS 4G sebanyak 7 orang. Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka ke-6
dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap, hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan negara itu diserahkan ke Kejagung, totalnya sebesar 8,32 triliun. Dan berikut adalah 7 tersangka dalam kasus ini.